Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fazira Ramasya Fitri dengan NIM 0704202054 dari kelas Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam masuk ke Nusantara. Yuk kita simak ceritanya. Awal abad ke-13 mulai muncul kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Nusantara. Sekitar abad ke-15, semakin banyak kerajaan bercorak Islam. Sejak zaman kuno, wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka telah menjadi wilayah penting bagi para pedagang dari jiran dan India. Hasil bumi dari Nusantara menarik minat para pedagang. Pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera untuk kemudian dijual kembali kepada pedagang yang asing. Pada abad ke-1 sampai abad ke-7 Masehi, pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera sering disinggahi pedagang asing. Pelabuhan itu yang terkenal Namuri, Barus, dan Palembang di Sumatera, Sunda Kelapa, Gresik di Jawa. Berdasarkan berbagai cerita perjalanan Cina, dapat diperkirakan bahwa sejak abad ke-7 telah ada koloni-koloni Arab di Laut Sumatera, yaitu Barus. Namun belum ada bukti yang menunjukkan bahwa pribumi Nusantara telah masuk Islam. Diperkirakan para pedagang Arab ini hanya berdiam untuk menunggu musim yang baik untuk kembali berlayar. Baru pada abad-abad berikutnya, penduduk pribumi mulai masuk Islam, yang bermula dari pribumi yang ada di koloni-koloni pada kaum Muslim Arab itu sendiri. Menjelang abad ke-13 Masehi, mulai muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera, yaitu muncul Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Perlak, dan Kerajaan Palembang. Pada abad-abad berikutnya, muncul pula kerajaan-kerajaan bercorak Islam di pulau-pulau lainnya yang ada di Nusantara. Ada pula 3 fase Islamisasi di Nusantara. Yang pertama yaitu singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Yang kedua, munculnya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah di Kepulauan Nusantara. Dan yang ketiga yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, juga ada saluran Islamisasi di Nusantara. Yang pertama yaitu saluran perdagangan. Awal Islam Nusantara itu melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, dari Persia dan India banyak yang bermukim di pesisir-pesisir. Kekayaan yang mereka miliki sebagian akan digunakan untuk membangun masjid-masjid dan akan mendatangkan para komunitas Islam. Yang kedua yaitu melalui saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status yang lebih baik daripada pribumi. Sehingga penduduk pribumi, terutama putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka memiliki keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung dan daerah Muslim. Perkembangan Islam semakin cepat dengan adanya perkawinan antara Muslim dengan anak bangsawan, anak raja, ataupun anak adipati. Ketiga, saluran pendidikan. Semakin meluasnya komunitas Islam, muncullah pesantren-pesantren yang diselenggarakan oleh para ulama. Dari pesantren inilah kemudian muncul para ulama-ulama yang kemudian berdakwah ke tempat-tempat lain untuk mengajarkan agama Islam. Yang keempat, saluran kesenian. Saluran kesenian menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang, yang menjadi alat bagi Sunan Kalijaga untuk menyebarkan ajaran Islam.
Nah, begitulah cerita kisah tentang sejarah Islam masuk ke Nusantara. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika di dalam cerita tersebut ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika Anda menambahkan, tambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.